Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama kita muliakan guru kita Haj Muhammad Zaini Kashful Anwar, para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Pada malam hari ini bahasan kita yaitu tentang fikih Idul Adha, fikih kurban atau fikih Idul Adha. Memang Idul Adha masih 3 pekan ke depan, ya. Memang Idul Adha masih lumayan lama, barangkali 20 harian ke depan mungkin ya. Tetapi saya kira jauh-jauh hari kita perlu merefresh kembali, mengingatkan kembali tentang apa, bagaimana, dan seputar kajian atau seputar pembicaraan mengenai kurban dan atau Idul Adha. Maka saya kira tepat sekali kalau malam hari ini Yashfa menghadirkan guru kita Ustaz Al-Haj Muhammad Zaini Kashful Anwar untuk mengupas berbagai sudut pandang terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban. Ada kesempatan Bapak Ibu ke depan untuk bertanya langsung kepada beliau perihal kurban tadi, baik hukumnya, pendekatan, makna mungkin dalam ayat-ayat yang nanti akan dibacakan atau hadis-hadis yang akan dikemukakan oleh beliau kelak. Untuk itu Bapak yang muliakan, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab sebagai muqaddimah kajian kita pada malam hari ini. Biniatil barakati wa utama mikul usul wa husuli kulli hajatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang muliakan, mari kita sama-sama siapkan diri untuk mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Al-Haj Muhammad Zaini Kashful Anwar, dan kami membuka seperti biasa ruang tanya jawab melalui ruang chat kita agar nanti kiranya bisa menyingkat acara kita di malam hari ini. Untuk waktu dan tempat pada guru kita Al-Haj Muhammad Zaini Kashful Anwar, pada beliau dipersilakan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma faqihna fid din wa atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya, kita sehat walafiat bisa bertemu meskipun lewat udara atau online begini ya. Terima kasih saya ucapkan utamanya kepada Akhil Aziz Al-Ustaz Nasiruddin Khalid. Mengenai orang belajar ceramah, ya kita mudah-mudahan saja ya, meskipun materi ini sebenarnya berulang ya, setiap tahun mungkin kita mendengarnya ya, mendiskusikannya, tapi tidak salahnya kita mengingatnya gitu kan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Itu dia materinya ya. Materinya pembahasan tentang udhiyah ini dia sedikit ya. Jadi kalau ada ini cuma beberapa ini. 5 lembar ini banyakkan gambarnya nih sebenarnya daripada tulisannya. Ya. Nah, segini aja nih selesai nih. Habis ini. Mungkin dalam setengah jam mungkin kita selesai ini. Apa sih yang berkaitan dengan pembahasan tentang udhiyah ini? Pertama adalah ta'rif al-udhiyah itu. Definisinya, kemudian hukmul udhiyah, hukumnya ya, waktu dzabhil udhiyah, waktu kapan pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban, al-mujzi fil udhiyah ya. Kemudian apa tuh hewan yang bisa dipakai untuk berkurban. Kemudian pembahasan berikutnya adalah as-sinnu al-mujzi'ah fil udhiyah, umur hewan yang boleh dijadikan kurban itu berapa gitu. Kemudian adalah apa yang udhiyah yang terbaik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah aib celak yang ada pada hewan yang mau dikorbankan yang sehingga dia bisa menjadi udhiyah itu tidak sah ya. Yang terakhir adalah kalau dia dipotong siapa nih, dibagi-bagi kepada siapa, taksim al-udhiyah. Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah, kita mungkin di telinga kita ini lebih akrab menyebutnya adalah kurban ya. Padahal kalau kita buka kitab-kitab fikih itu, dia yang dipakai adalah kata udhiyah itu. Kalau di judul flyer kita sendiri ya idul kurban. Kurban salah nggak kita pakai kata kurban itu? Ya tidak salah juga ya, karena ambil kata kurban itu sendiri dari Al-Quran itu adalah firman Allah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Bacakan, ceritakan kepadamu Naba Abnai Adam, cerita tentang 2 orang anak Adam ya. Qabil dan Habil itu kan. Itu qarraba qurbanan ya, ketika mereka 2 mempersembahkan persembahan ya, dipakai kata di situ adalah kurban. Jadi dia sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dahulu itu tanda diterima atau tidak diterimanya itu langsung kelihatan gitu. Allah menyebutkan fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satu keduanya dan satunya tidak diterima. Yang satunya ini, kakaknya ini dia mempersembahkan, dia petani ya, dia persembahkan hasil tani dia tapi yang jelek-jelek gitu. Sementara adiknya nih, Habil, dia peternak. Ya, dia mempersembahkan binatang ternak dia yang terbaik. Maka tanda diterimanya tuh pada waktu itu adalah api datang membakar persembahan itu. Yang diterima adalah sembahannya Habil. Fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, sebenarnya dari kejadian itu kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwasanya sesuatu yang ingin dipersembahkan kepada Allah untuk niat ibadah itu harusnya memang yang terbaik. Karena seperti Allah sebutkan di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya. Hai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah di jalan Allah itu yang terbaik ya, yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. Jadi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu harusnya yang terbaik itu. Allah malah larang di sini, wala tayammamul khabitha. Jangan sengaja mencari yang jelek gitu ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi. Padahal kamu sendiri nggak mau gitu mengambilnya,
umpamanya orang nih ngasihkan pakaian bekas yang udah robek-robek, yang dia memang sebenarnya udah mau buang sampah, dia sendiri nggak mau pakai, atau makanan udah mau busuk gitu ya. Ayat lain kan ada menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kalian meraih ya kebaikan itu kecuali menafkahkan yang terbaik ya. Jadi di dalam masalah berkurban ini pun Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu unta-unta itu, daging-daging unta itu tidak bisa meraih keridhaan Allah, tapi adalah ketakwaan kalian. Nah, ketakwaan itu kan tercermin dari kita memilih apa yang kita mau kurbankan. Ya. Nah, kembali ke kata kurban tadi ya, bedanya kenapa di sini pakai adalah udhiyah, bukan kata kurban. Jadi kalau kurban itu dia berarti satu persembahan ya, yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bersifat umum dia. Kalau dalam contoh Qabil dan Habil itu kan satu ternak, yang satu adalah hasil pertanian. Sedangkan kalau udhiyah itu secara spesifik ditakrifkan itu di sini adalah dia mayudbahu min bahimatil an'am ayyaman nahar, ya, yaitu yang disembelih ya berupa binatang ternak pada hari Idul Adha itu. Tujuannya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, orang kan setiap hari orang menyembelih, tapi ini adalah menyembelih tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi udhiyah itu dia yudhi itu berkorban. Sebenarnya secara kebahasaan pun Arab memakai kata dahiyah ya, itu korban, yang kita bilang korban. Sebenarnya menyebutkan korban bencana alam. Contohnya ya belughu adadud dhahaya, yani fi hadzal zilzal matalan 1000 syakhs. Jumlah korban mencapai 1000 orang. Jadi pakai kata dahiyah, dhahaya jamaknya. Nah, udhiyah, meskipun sebagian mengatakan kenapa dikatakan udhiyah itu karena memang dia disembelih itu pada waktu duha ya, mulai penyembelihannya. Meskipun di selanjutnya boleh ya berlanjut sampai siang, sore, bahkan malam hari. Tapi pengertian udhiyah tadi di sini adalah mayuzbah ya, yang disembelih ya. Berarti beda dengan kalau cuma kita udah pakai kata itu ya, bahasa Indonesia korban. Kalau kurban itu dipakai sembahan kepada Allah secara umum. Tapi kalau yang bersifat menyembelih binatang itu ya itu dia udhiyah. Bahimatul an'am. An'am itu jamak na'am. Na'am itu binatang ternak yang berkaki 4 itu. Unta, sapi, kambing. Jadi kalau yang kakinya 2 seperti ayam misalnya, atau burung ayam kalkun, meskipun harganya lebih mahal dari kambing, tidak memenuhi kriteria sebagai udhiyah dia. Karena udhiyah ini harus berupa binatang yang na'am itu ya. Na'am itu, na'am jamaknya an'am, itu adalah binatang yang ternak yang berkaki 4 ya. Dan itu tadi tujuannya adalah taqarruban ilallah. Tentu saja dalam setiap perintah Allah itu pasti ada hikmah ya. Baik hikmah yang kita dapat kebaikan bonus di dunia, dan tentu saja pasti ya pahala di akhirat ya. Sebenarnya sebagian ulama tidak menyukai gitu kalau kita bicara itu hikmahnya apa. Jadi kita kalau dalam ibadah itu tunduk aja dulu. Kalau kita udah melaksanakan dengan baik apa macam, baru berbicara tentang hikmahnya itu. Utamanya tentu saja kita adalah mengingat sunnah Nabi Ibrahim yang beliau diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya, dan begitu tunduknya ya Nabi Ibrahim dan anaknya itu diceritakan di surat apa? Surat As-Saffat ya. Dengan ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu diceritakan ya tentang dialog Nabi Ibrahim ketika mau melaksanakan perintah Allah itu.
Di ceritanya pun kalau ini mungkin menggugah hati gitu ya. Ayahnya tuh manggilnya tuh ya Bunai, wahai Ananda. Dia nggak bilang ya waladi gitu. Saya lihat di mimpi itu saya menyembelih kamu, dan itu perintah Allah karena dia mimpinya berulang-ulang. Dan tidak dikira nih Nabi Ismail masih anak masih anak baru tumbuh gitu ya, mulai mumayyiz. Dia bilang ya abati. Oh, dia nggak bilang ya abi, ya walidi, ayahanda gitu, abah gitu. Ya abati, ya abah. Jadi kalau kayak orang Sunda, juga orang Banjar nih, sama manggil orang tua itu abah, itu lebih berarti balakanya lebih tinggi daripada yang bilang abi. Abi mah biasa aja ya, bapakku. Tapi kalau abah, ya abah itu ayahanda. Di samping itu juga hikmah yang kita dapat ketika kita melaksanakan kurban itu, tentu saja kita bisa lebih mengakrabkan diri ya dengan masyarakat setempat. Kan ramai itu biasanya, panitianya ramai. Juga bisa membantu mungkin sebagian orang-orang yang jarang-jarang dia makan daging. Maka kalau hari kurban itu senang gitu ya, ramai pada bisa nyate. Apalagi makanya kan dianjurkan kalau kurban itu ditampilkan gitu. Jadi ditampilkan mungkin 2-3 hari sebelumnya dekat di kediaman itu ya, atau di masjid, sehingga orang-orang itu dia udah ngelihat tuh sapinya, kambingnya, jadi udah ada timbul udah gitu kan, udah ngincer ya, ntar nih tunggu 3 hari lagi atau 2 hari lagi ntar makan daging gitu. Nah, jadi memang dianjurkan sebenarnya seperti itu gitu. Kalau mau kita kan kalau sekarang ini wah repot gitu kan, nggak ada ini kalau sampai beberapa hari masjid harus miara sapi atau kambing ya. Tapi sebenarnya anjuran seperti itu bagus ya. Selanjutnya adalah pembicaraan tentang hukmul udhiyah. Hukumnya apa dia? Hukumnya sepakat para ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah itu dia adalah sunnah yang Nabi nggak pernah meninggalkannya, sangat muakkad gitu kan, sangat dikuatkan. Dalilnya adalah firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah ya, salatlah dan menyembelihlah. Karena memang urutannya memang kalau Idul Adha itu kan salat, setelah itu menyembelih ya. Juga ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini. Nabi itu berkurban dengan 2 ekor kambing kibas, kambing domba itu, amlahaini. Amlah itu yang warnanya putih, tapi kakinya sama matanya itu bulunya hitam. Seperti ini mungkin kali ya, Shaun the Sheep kali ya. Shaun the Sheep seperti itu enggak ya? Putih gitu ya. Ya, yang punya anak-anak kecil yang bisa nonton itu tahu mungkin ya. Jadi dia yang domba itu yang warnanya putih, ada hitam-hitamnya. Ya, jadi jangan hitam semua atau putih semua. Itu yang Nabi lakukan. Bukan berarti selain itu tidak sah. Oh, sah dia. Akranain, bertanduk. Ya, jadi memang kelihatan tuh kekar ya, bagus. Dabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih sendiri. Orang dulu itu, orang Arab itu kayak kita mungkin nyiangin ikan aja tuh, bersihin ikan aja, mereka semuanya bisa menyembelih itu. Dan cepat ya, karena tidak ada panitia. Kalau kita kan pakai panitia gitu, jadi lama. Jadi Nabi itu biasanya seperti kita pembahasan tentang Id. Kalau Idul Fitri kan disuruh mulai salat itu lambat biar orang ada waktu untuk makan-makan dulu pagi. Idul Adha itu disuruh cepat gitu. Kita jangan sarapan. Salat, setelah salat itu menyembelih, langsung dia masak itu. Jadi biasanya Nabi sarapan dari kambing kurban beliau. Jadi karena kan sebentar mereka kalau yang sudah ahli itu, dari mulai menyembelih sampai matang itu mungkin hitungannya sekitar setengah jam aja, atau barangkali kurang, karena kalau orang Badui itu mereka menyembelih dengan memotong-motong itu paling sekitar 1/4 jam. Kalau daging itu kan ditaruh di api paling dia 5 menit ini, jadi kurang dari setengah jam. Seperti
cerita Nabi Ibrahim ya, ketika datang malaikat itu faja'a bi'ajlin hanith. Cepat sekali itu Nabi Ibrahim bisa menyembelih sapi, kemudian dimasak dan udah siap gitu. Kalau kita kan nggak mungkin ya seperti itu. Jadi udah kebiasaan mereka ya. Dabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih sendiri. Sunnahnya memang seperti ini, kita menyembelih sendiri harusnya, tapi kalau nggak bisa orang lain dan kita menyaksikannya. Wasamma wa kabbara. Nabi mengucap bismillah, bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kemudian Nabi menaruh kaki beliau di di bagian sisi leher dombanya itu ya. Cara Nabi menyembelih seperti itu. Ya, hukumnya dia sunnah muakkadah. Tetapi udhiyah ini berkorban ini bisa menjadi wajib loh ya. Kalau dia bernadar. Ya, semuanya kalau saya memperoleh ini, atau saya dapat ini, atau saya sembuh, atau saya ini, saya nanti akan berkurban. Atau kalau semuanya duit saya terkumpul sekian, saya mau berkurban tahun ini. Maka itu menjadi wajib ya kalau terpenuhi. Itu nadar. Atau kalau dia nih punya nih banyak ternaknya, kambing atau sapi, dia bilang, ini kurban saya, dia bilang. Nah, itu menjadi wajib. Konsekuensinya nanti dalam pembagian daging itu, kalau yang nadar itu yang menyembelih nggak boleh sama sekali ngambil secuil pun dari daging itu. Tetapi kalau yang sunnah muakkadah ini, dia mengambil bagian dari daging yang dia sembelih. Berikutnya adalah hukum waktunya ya. Waktu dzabhil udhiyah. Waktu menyembelih kurban itu. Yabda waktu dzabhi min ba'di salatil 'idi yauman nahri ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriq al-yaum al-hadi asyar wa tsani asyar wa tsalits asyar min syahr Dzulhijjah. Jadi waktu penyembelihan itu dimulai setelah salat Id. Langsung aja tuh pada hari tanggal 10 itu. Sampai terus waktunya sampai sebelum tenggelam matahari pada hari akhir tasyrik. Jadi Idul Adha itu kan tanggal 10. Hari tasyrik apa dia? 11, 12, 13. Makanya nih hari raya Idul Adha ini sebenarnya lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau di Fitri kan cuma sehari itu dan bertakbirnya pun hanya sampai khatib naik ke atas mimbar pagi Idul Fitri itu. Setelah itu nggak bertakbir. Kalau Idul Adha ini kan bertakbirnya 4 hari dia sampai tanggal 13 itu. Ya sampai asar. Ya, jadi dia sebenarnya lebih ini. Cuma kita lebih menunggu Idul Fitri ya karena ada ritual puasa sebelumnya. Nah, kenapa itu disebut sebagai ayyamut tasyrik ya? Tasyrik itu kayu syarq itu artinya menjemur. Jadi dulu orang itu saking banyaknya daging-daging itu, mereka cara untuk mengawetkannya kan nggak punya kulkas, nggak ada freezer ya, dijemur. Karena itu disebut itu adalah ayyamut tasyrik, hari-hari mereka menjemur. Bahkan kalau ada Syekh Atiyah Muhammad Salim itu kepala Mahkamah Syariah di Madinah, dia menyebutkan ada namanya Yaumur Ru'us. Hari kedua tuh Yaumur Ru'us itu katanya itu hari pada nyari kepala. Jadi kalau hari pertama mungkin karena daging semua tuh orang milih daging. Tapi udah hari berikutnya kepala pun dicari. Maka disebut sebagai Yaumur Ru'us ya. Tapi mungkin itu hanya istilah di kalangan orang-orang setempat ya. Orang Saudi ya. Nah, kemudian al-mujzi'u minal udhiyah. Apa yang bisa sah ya dipakai sebagai hewan kurban. Ya. Pertama adalah al-wahidah minal ghanam tujzi'u an syakhsin wahid walahu an yushrika ma'ahu man sya'a fil ajri. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yadhbaha udhiyatahu qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Al-ghanam wahid. Al-wahidah min al-ghanam tujzi'u an syakhsan wahid. 1 ya kambing untuk 1 orang. Tapi dia boleh mengikut sertakan orang lain dalam pahalanya. Ya. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi ketika menyembelih mengatakan bismillah ya. Dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi Nabi menyertakan
keluarga beliau dan menyelamatkan umatnya. Ya, umatnya semuanya itu, yang hidup ataupun yang mati. Ya, karena itu di dalam masalah ini, kalau kita satu keluarga itu sebenarnya cukup satu kambing, kita udah memenuhi, sudah terpenuhi. Tapi kalau duitnya banyak gitu kan, mau satu sapi itu lebih bagus lagi, atau beberapa ekor, apalagi kalau kita lihat kondisi pada waktu itu sedang membutuhkan gitu ya. Tapi istinya fikih ini kan berbicara minimalis gitu, batas minimalnya adalah itu udah satu, itu udah terpenuhi ya, untuk satu keluarga, bukan satu untuk beberapa orang jamaah di masjid yang beda-beda ya. Yang kedua, al-wahidah minal ibil wal baqar tujzi'u an sab'ah. Kalau satu ekor unta atau satu ekor sapi itu bisa mengcover untuk 7 orang. Makanya biasanya kan di mana-mana orang patungan itu sapi itu untuk 7 orang. Fayajuz an yashtarika sab'atun fi badanatin aw baqarah. Karena itu untuk satu unta atau satu sapi itu boleh ada 7 orang di situ. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, fa'amarana Rasulullah an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badana. Nabi memerintahkan kami untuk bergabung gitu, untuk di dalam onta dan sapi itu setiap 7 orang itu satu ekor ini onta ya. Tapi kalau seumpamanya dia kaya raya ya, satu ekor onta dia sendirian, itu malah lebih bagus ya. Tapi satu ekor onta itu boleh dipakai untuk 7 orang, seperti itu dia ya. Ada juga hadis ya yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ya diceritakan di dalam kitab Muwatta Malik. Abu Ayyub Al-Ansari ini kita taunya ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau kan tinggal di bulan-bulan pertama tuh di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Abu Ayyub Al-Ansari ini dia bercerita, dia bilang, kunna nudahi bisyatil wahidah. Dulu kami berkurban itu dengan satu ekor kambing. Yadbahha rajulu anhu an ahli baitihi. Jadi seseorang berkurban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya serumah. Nas ba'd fasarat mubahat. Kemudian dia bilang pada tahun-tahun berikutnya itu mungkin ekonomi membaik, lalu orang itu satu keluarga itu mungkin beberapa ekor kambing. Cuma dia sebutkan di sini orang mubahat gitu ya, hebat-hebatan gitu. Nah, yang sebenarnya yang tidak bagusnya itu adalah bukan berarti kalau gitu jangan ya satu ekor cukup, bukan. Yang dihindari itu adalah kalau di sana ada kesan untuk saling menyombongkan diri gitu. Kalau dibilang nih keluarga saya 7 ekor kambing, keluarga saya 10, padahal satu udah cukup. Tapi kalau tidak ada unsur saling hebat-hebatan seperti itu, ya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang ingin dijelaskan di sini bahwasanya berkurban itu tidak berat. Jadi satu ekor kambing itu cukup untuk satu keluarga gitu kan. Kalau orang kehidupannya yang taraf hidupnya menengah kan, satu ekor kambing mungkin tidak terlalu berat bagi dia ya. Sekarang bagaimana kriteria binatang kurban yang bisa kita pakai sebagai kurban? Pertama adalah al-jadha' min ad-da'an wa huwa ma'lahu 6 ashhur. Kambing yang pantatnya besar tuh, biri-biri, domba. Nah, itu jadha' istilahnya itu yang umurnya udah 6 bulan boleh. Athaniyu minal ma'is. Kalau kambing kita nih, kambing Jawa, kambing kacang, huwa ma'lahu sanah. Dia udah setahun lebih. Athaniyu minal baqar. Sapi itu yang umurnya 2 tahun lebih. Nah, semua ini biasanya mereka tandain ya dengan kopak ya istilahnya ya. Gigi depannya tuh tanggal ya. Itu udah ini gitu. Ats-tsaniyu minal ibil. Ats-tsani minal ibil itu kalau onta itu dia lebih nih kriterianya, onta itu harus umurnya 5 tahun naik masuk ke
ke 6 tahunnya. Cuman udah masuk 5 tahun dah lewat. Tapi kalau kita lihat semuanya itu mana yang lebih afdal? Nah, buku-buku fikih menyebut afdaluha al-ibil in akhrajat kamilah. Tapi sebenarnya di kalangan ulama sendiri berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan ini kalau yang kita ambil ini yang lebih utama itu adalah onta. In akhrajat kamilah, kalau dia berkorbannya sempurna gitu. Dia sendirian nih satu onta. Kenapa tuh? Li'annaha akthar thamanan wa anfa' lil fuqara. Karena dia kalau hitungannya itu lebih mahal dia dan lebih berguna untuk orang miskin karena dagingnya banyak. Summal bakar. Kemudian setelah itu adalah sapi. In akhrajat kamilah. Kalau dia menyembelihnya secara sempurna. Summal ghanam. Kemudian setelah itu kambing. Baru urutannya sub'u badanah. 1/7 onta. Tuma sub'u bakarah. 1/7 sapi. Jadi kalau hitung-hitungannya mana yang afdal, kalau bisa sendirian 1 ekor onta gitu, wah itu dia yang paling afdal. Di bawahnya 1 ekor sapi. Tapi sebagian ulama menyebut itu dia relatif gitu ya, tergantung kondisi di mana tempat tinggal kita. Kalau seperti orang kita semuanya kan lebih menyukai sapi daripada onta, atau memang ontanya nggak ada ya. Saya juga mau bawa onta ke sini. Tapi kalau ada yang bawa onta mungkin unik, pada berebut juga pengen itu ya. Apalagi orang kita biasanya kan makanan itu supaya menarik disebut faedah-faedah secara kesehatan. Makan daging onta bisa begini katanya. Maka orang berebut ya. Tapi kita sebenarnya lihat ada beranggapan bahwasanya kalau ini dia mungkin ya urutannya ya, dibandingkan dengan 1/7 sapi itu lebih bagus 1 ekor kambing karena dia di situ dia sendirian gitu, tidak bercampur dengan orang lain. Tapi mungkin di daerah tertentu ada yang nggak begitu suka kambing, mereka lebih suka sapi. Kita lihat aja dari sudut manfaatnya. Jadi biasanya pembahasan fikihnya seperti ini nih kalau mereka menyebutkan pertama itu onta. Memang kan mereka akrabnya dengan onta. Seperti kalau pembahasan zakat itu kan ada zakatul an'am, zakat binatang ternak. Maka nomor 1 yang dibahas adalah onta. Jadi kalau yang mau ingat-ingat onta seperti ini nih gambarnya. Onta ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah cacat yang ada di binatang yang mau dikorbankan itu. Ada cacat yang tidak mengganggu gitu. Artinya ada cacat tapi tetap kurbannya sah. Tapi ada cacat yang mengganggu, membuat dia tidak sah kurbannya. Apa saja cacat yang ada di binatang kurban yang mani'ah minal ijza? Mani'ah minal ijza membuat dia nggak sah. Pertama adalah al-aura wa hiya allati bi'ainiha awarun wa yadkhulu fiha al-am. Ya, yaitu yang matanya cuma 1. Apalagi kalau dua-duanya matanya buta. Ini kalau dia matanya 1 itu buta, nggak sah itu. Al-arja, yang kedua al-arja itu wailati la taqdir an tamshi. Nggak bisa jalan, pincang dia al-arjanya, cintanya pincang parah. Ada yang pincang dikit, nggak ada masalah. Al-ashfa hiya al-hazilah allati la mukha fiha. Al-ashfa itu yang kurus banget ya, nggak ada ininya lagi itu. Ya. Yang keempat adalah al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit banget gitu, yang jelas sakitnya. Dalilnya adalah hadis Al-Bara ibn Azib, Nabi mengatakan la yajuzu min ad-dhahaya, tidak boleh dipakai sebagai binatang hewan kurban al-hura al-bayyinu awaruha, yang matanya buta sebelah yang sangat jelas butanya, wal arja al-bayyinu arajuha, yang pincang dan sangat jelas pincangnya, wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit dan yang sangat jelas sakitnya, wal ashfa allati la tunqi, dan yang kurus yang enggak ada sumsumnya lagi gitu, kurus banget. Tapi ada yang cacat tapi tetap boleh. Pertama adalah al-batra. Al-batra ini yang enggak ada ini, yang enggak punya
nggak punya buntut, ya buntutnya nggak ada. Al-jamma allati lam yukhlaq laha qarnun, yang nggak punya tanduk. Jadi memang aslinya tuh nggak ada tanduknya. Yang ketiga al-khassi itu dia apa tuh, yang biri-biri atau kambing yang dikebiri itu dibuang oleh biji kemaluannya sehingga dia gemuk, ya. Atau ma bi udhunihi syaqqun aw kharqun bi qarnihi kasrun. Ada mungkin luka dikit, ya, robek telinganya, atau ininya tanduknya, ya, tanduknya mungkin ada cacat pecah dikit. Nah, yang ini tidak mengganggu. Jadi kalau contohnya di sini nih al-awran yang matanya ini, ya. Kalau ini yang pincang banget, yang kurus banget. Tapi kalau umpamanya kayak gini nih, al-batra nih dia nggak ada buntutnya, memang seperti itu aslinya. Al-jamma nih yang nggak bertanduk, atau yang ini yang tanduknya ada patah mungkin, ya. Ini tidak mengganggu, boleh tetap dipakai sebagai binatang kurban. Pembahasan terakhir adalah kalau kita udah memenuhi syarat semuanya nih, dagingnya ada, bagaimana cara pembagian daging kurban, ya. Kembali kita ke asal tadi, ya. Kalau dia kurban wajib, nadar, itu keluarganya dia secuil pun nggak boleh dia ngambil dagingnya. Kalau dia ngambil, dia harus mengganti, ya. Tapi kalau yang sunnah muakkadah ini, yushra an ya'kula sahibuha ats-tsulusa. Disyariatkan itu yang berkorban itu boleh ngambilnya sepertiga. Oh, banyak banget Bu sepertiga, ya. Wa yuhdi ats-tsulus. Menghadiahkannya sepertiga, wa yatasaddaq bis-tsulus. Dan bersedekah sepertiga. Jadi sepertiga untuk dirinya sendiri, mau dimakan hari itu atau disimpan. Sepertiganya lagi untuk dikasih orang-orang miskin. Sepertiganya lagi hadiah. Hadiahnya dia teman-temannya mungkin lebih kaya dari dia, nggak ada masalah. Cuma bedanya kalau orang miskin dia menerima daging kurban itu, dia menjadi milik dia sepenuhnya, mau diapain juga. Pokoknya banyak banget dia, jarang-jarang makan daging, dan dia juga nggak bisa juga makan daging banyak. Dia jual ke tukang bakso, semuanya boleh. Tapi kalau yang hadiah untuk orang kaya itu enggak, hanya untuk makan dia, ya, hanya untuk makan dia. Tapi kalau seumpamanya dia mau semua tuh untuk disedekahkan aja, boleh tentu saja, ya. Atau banyak yang dia makan daripada yang dia sedekahkan, boleh. Seumpamanya nih ada keluarga besar, mereka nih keluarga besar, dia menyembelih, dipakai untuk makan sendiri aja udah banyak gitu, boleh. Karena sunnahnya hari itu tuh yang penting adalah menumpahkan darah itu, mengucurkan darah binatang kurban itu. Jadi ini sunnah yang enak gitu, ya. Kita nyembelih dan kita sendiri yang makan gitu, ya. Memang ada hadis yang menyebutkan dahulu itu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Tahun berikutnya para sahabat bertanya Nabi, sama tahun lalu enggak Nabi? Enggak boleh nyimpan sampai 3 hari. Kata Nabi, enggak, itu tahun lalu itu karena kondisi sedang maja'ah, sedang kelaparan sama ceklik. Sekarang enggak, ya boleh. Jadi kalau seumpamanya kita simpan di freezer, enggak termakan itu sampai berbulan-bulan, enggak ada masalah. Bisa seperti itu, ya. Enak sekali, ya. Nah, yang terakhir, ada masih terakhir satu. Ini pas waktunya kan Ustaz Nasir? Setengah jam lewat dikit. Man arada an yudahi fa innahu idza dakhalat al-ashra la yajuz lahu an ya'khudha idza dakhalat al-ashru, ya. La yajuz lahu an ya'khudha min sya'rihi wa dhufrihi wa basharatihi syai'an ila an yadbah. Jadi kalau ada orang nih begitu masuk bulan Dzulhijjah dan dia berniat mau berkurban nih tahun ini, menyembelih, maka dia jangan motong kuku, motong rambut, ya. Nah, jangan sampai nanti hari dia menyembelih, ya. Sampai hari menyembelih, ya. Jadi kalau mau ada menyembelih, siap-siap aja di akhir Dzulqa'dah sebelum masuk itu, kalau ada kuku yang agak panjang biar dipotong duluan, karena kalau udah masuk ke Dzulhijjah, nah sunnahnya jangan, ya. Ada hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Mas Salamah, anna Nabi qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya
fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Kalau udah masuk ke 10 bulan Dzulhijjah, maksudnya dari hari pertamanya tuh 1 sampai 10-nya tuh, dan ada seorang yang ingin berkurban, maka dia jangan mengganggu rambutnya, jangan dipotong rambutnya ya. Jadi ditunda aja kalau mau ke salon ya, atau kulitnya dan juga kukunya ya. Ya. Adapun yang lain nih di anggota keluarganya ya, meskipun kan satu kambing untuk satu keluarga ya, yang lain boleh, istrinya, anak-anaknya nggak ada masalah, hanya di kepala keluarganya aja jangan. Tapi kalau ibunya nanti yang dia jadi kepala keluarga karena suaminya mungkin udah meninggal atau dia bercerai, maka dia berarti yang tidak boleh memotong kuku. Meskipun hadis ini sebenarnya dipertentangkan gitu ke anuannya ya, derajatnya dan juga memakainya. Kenapa katanya? Karena ini tujuannya untuk apa ya? Menyamakan diri dengan orang yang sedang berihram haji. Ya, jadi nggak boleh potong kuku, potong rambut. Cuma mereka kan juga nggak boleh, kalau berihram nggak boleh memakai wewangian ya. Kalau ini nggak boleh memakai wewangian. Jadi alasan orang yang menolak hadis ini, menurut mereka, kalau orang itu hajinya haji tamattu, dia haji tamattu, maka dia selamanya datang ke Mekahnya, dia tanggal 2, tanggal 3 selamanya kan, bulan Dzulhijjah, dan dia kan nanti akan harus membayar dam itu. Dia kalau haji tamattu, tanggal 2, tanggal 2, kalau dia udah di Mekah, dia lepas dari ihramnya itu, dia boleh melakukan apa saja, termasuk dia berhubungan badan gitu. Masa orang yang seperti itu berhubungan badan aja mereka boleh, kok kenapa ini yang tidak dalam kondisi ihram tidak boleh sampai memotong kuku? Itu debat alasan orang yang menolak keberadaan hadis ini ya. Dengan demikian ini ya kita selesai ini pembahasannya, karena memang pembahasannya ringan ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti ada Ustadz Nasir yang bantu menjawabnya ya. Saya kalau ditanya marfu mansub insya Allah bisa jawab, tapi kalau yang begini ini kadang-kadang kita ya ada juga ya. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Hajj Muhammad Zaini Kashful Anwar. Meskipun meskipun udhiyah atau Idul Kurban ini tadi yang beliau sampaikan sudah perkara tahunan, sekian lama kita melaksanakan, mengamalkan, tetapi sebenarnya apa-apa yang beliau sampaikan tadi itu memberi refresh ya, penyegaran kembali. Bahkan mungkin ada juga informasi-informasi yang terasa baru bagi kita, dan saya kira itulah manfaatnya kita terus menggali, terus kita mendengar, mendapatkan informasi dari berbagai sumber atau merefreshnya kembali karena sesuatu yang baru, dalam artian kajian yang baru, boleh jadi itu akan memberikan wawasan baru bagi kita ya. Bagi muliakan, sebelum Ustadz Zaini nanti menyampaikan jawaban-jawaban, kami tadi mengundang Bapak Ibu untuk sebaiknya melalui ruang chat ya, supaya waktunya bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan melalui ruang chat kita. Ya, kita akan kembali ke kajian kita. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Untuk yang pertama dahulu, minta penjelasan yang dimaksud tadi satu kurban untuk keluarga, itu tadi kalimatnya adalah dan diikutkan pahalanya, gitu ya, diikutkan pahalanya. Pertanyaannya, apakah ini disebut waktu penyembelihannya itu Sami wa Kabir itu nama satu orang saja atau nama si fulan dan keluarganya, misalkan begitu, ataukah hanya niat si pekurbannya saja yang hanya menyebut bahwa ini saya dan untuk keluarga saya? Itu yang pertama. Satu-satu atau langsung saat ini? Ada dua. Baiknya mau dijawab langsung dua atau satu-satu ya.
Kalau 2, satu lagi, nanti sebelum, karena kita sudah banyak yang ingin bertanya tuh kan, jadi ya, memang penjelasannya cuma 30-40 menit tadi ya, tapi kayaknya pertanyaannya akan panjang ini ya. Gitu ya. Jadi yang kedua gini, ini permasalahan memang apa namanya istilahnya apa ya, agak sulit untuk dipisahkan sebenarnya. Tadi saya bicara tentang nazar ya, tentang nazar. Jadi kalimat yang menjadikan nazar itu kan sesuatu yang biasa kita diucapkan oleh orang kita. Ini agak krusial nih. Misalkan tadi Ustaz menyampaikan, kalau seseorang menyampaikan mau berkurban, ini kambing kurbanku, kan gitu ya. Padahal di dalam hatinya tidak berniat untuk bernazar, tapi hanya untuk menunjukkan saja bahwa ini adalah kambing kurbanku. Apakah ini juga tetap dinilai sebagai hewan kurban yang atas dasar nazar tadi? Karena ucapan itu tuh sesuatu yang sebenarnya lazim dan tidak diniatkan untuk apa namanya bernazar. Nah, itu saya kira 2 pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dia sebenarnya kita kalau masalah niat ini kan kadang-kadang kita ada yang yalah apa adanya, ada yang agak saklek gitu kalau ngurusin niat ini. Cuma kalau Nabi mencontohkan itu ketika kurban itu, Nabi memang menyebut, dia bilang ada an Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Nabi menyebut seperti itu. Ini kurban untuk Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Jadi kalau kita semuanya ngasih ke masjid ya, kita bilang ini keluarga Mahmud. Nah, kan masuk semua dia sudah. Dia langsung dia bilang ini keluarga Mahmud. Ya. Mahmud dan keluarga. Kan namanya satu aja di sana kan, Mahmud aja. Yang lain itu ini. Pahalanya ngikut yang lain, insya Allah ya. Jadi tidak ada harus di absen satu-satu gitu kan. Saya, istri saya, anak saya, si Ahmad, Mahmud, Khalid, enggak ya. Saya dan keluarga saya. Udah seperti itu. Seperti yang Nabi ajarkan, hada an Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Nabi menyebutnya seperti itu. Itu sebenarnya simple ya. Kalau kita menyembelih sendiri ini, yang menjadi masalah ini biasanya kan orang lain yang menyembelihkan. Dia ada catatannya nih, dia bacain dulu satu-satu ya. Tapi kalau kita menyembelih sendiri, mau disebut keluarga kita juga kan gak ada masalah sebenarnya nih ya. Cuma kalau kita ngasih orang, wah mau disebut seperti yang tukang apa yang masjidnya repot, Bu, ini satu aja jatahnya, jangan disebut semua gitu ya. Kemudian yang kedua itu, kalau nadar ya, nadar itu kita, kalau para ulama menyebutkan nadar itu nggak baik katanya, karena dia nadar itu dari orang yang pelit beribadah. Dia bilang nih seperti gini nih, kalau saya lulus, saya akan bersedekah ke masjid atau kalau saya sembuh, saya akan puasa. Jadi kalau nggak sembuh dia nggak puasa berarti gitu ya. Sebenarnya lebih bagus kalau dia terjadi itu lalu dia mensyukurinya, nggak usah diucap, karena kalau diucap menjadi nadar yang wajib ya. Kalau nadar itu menjadi wajib. Kalau dia menyebut, orang kan punya banyak kambing, ini nanti nih ini korban saya yang ini, nah itu menjadi wajib, tapi itu bukan nadar, itu karena ta'yin apa ya, penentuan kepada binatang yang mau dikorban itu menjadikan dia menjadi wajib. Dia bilang ini kan punya kambing 15 atau 10 gitu. Dia bilang ini yang ini, korban saya yang ini nanti. Nah, itu menjadi wajib itu. Beda dengan nadar. Kalau nadar kan dia bilang kalau yang kambing ini 9 laku, maka yang satunya saya jadikan sebagai korban. Nah, itu yang nadar. Dia kalau nadar itu dia mengkaitkan dengan sesuatu. Ya enggak mesti kurban sih sebenarnya kan nadar itu banyak biasanya orang apa aja gitu ya. Saya udah nazar Ustaz katanya. Kalau nanti anak saya lulus, saya mau ini gitu. Nah, itu nadar wajib dipenuhi. Bahkan kalau dia
mau meninggal dunia dan nadarnya belum terpenuhi, dia harus berwasiat kepada ahli warisnya untuk menunaikan nadar tersebut. Seperti sebenarnya kalau orang kan haji tuh, umpamanya dia bernadar, kalau bisa bangun rumah ini maka saya bernadar mau haji. Karena dia rumahnya jadi dia meninggal, itu ahli warisnya wajib itu menghajikan dia. Ya, jadi kaitannya bukan hanya kurban saja ya, nadar ini. Demikian Allah a'lam. Sedikit Ustaz, tadi memperjelas saja. Kalau kambing itu wajib, apakah statusnya seperti nazar? Artian bahwa orang yang berkurban tadi tetap tidak dibolehkan untuk mendapatkan bagian dari hewan yang dikurbankan itu. Bagaimana? Nadar itu yang tidak boleh itu. Oh, jadi kalau hanya wajib itu artinya bukan itu ya, itu harus yang nadar yang dia tidak boleh sama sekali mengambil dari bagian kurbannya. Baik, makasih Ustaz. Ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kinana. Ingin tanya beliau, kalau kita patungan berkurban yang lebih dari ketentuan, misalnya sapi untuk 7 orang, itu ya. Ini belum disebutkan Bunda Kinana, apakah maksudnya sapi atau kambing kan gitu ya. Apakah itu termasuk sedekah atau pahala berkurban juga Ustaz? Kalau 7 orang, 7 orangnya belum disebut apakah sapi atau untuk kambing. Silakan. Enggak nangkap saya pertanyaannya. Jadi kalau ada orang ada orang korban 7. Coba Bunda Kinana coba maksudnya apa? Seperti itu enggak? Sebenarnya untuk banyak orang gitu, enggak misalkan sapinya 7 tapi yang nyumbang tuh 100 orang atau banyak orang gitu. Tapi yang beriuran ada 25 orang, itu ya gitu. Ya. Ini kasus ini seperti di sekolah biasanya. Iya betul. Ya, ini kalau almarhum Mustafa Yangkub, dia marah banget ini. Dia bilang ini lembaga pendidikan yang tidak mendidik. Ini gurunya aja pengen makan sate katanya. Karena kurban itu yang menentukan tuh 1 orang. Kalau lain itu isyrak fil ajar ya, menyertakan dalam pahala. Sebenarnya bisa disiasati ya, kalau semuanya kalau di sekolah itu anak-anak kan disuruh ngumpul 20.000. Kalau terkumpul nanti uangnya dihadiahkan untuk gurunya dia berkurban. Kan dia pakai untuk di sekolah itu. Jadi bukan atas nama kelas, tapi atas nama 1 orang itu, 1 kambing itu gurunya, banyak kan bisa. Atau di kantor itu umpamanya orangnya 100. Kalau terkumpul sapi untuk 7 orang, maka itu dihadiahkan dulu itu. Ini karena kita untuk berkorban itu nggak mesti harus kita sendiri. Umpamanya ada orang kaya atau atasan kita bilang, kayaknya ente pengen berkorban nih, nah kasih ente nih sapi, ya anak beliin sapi, atau anak beliin kambing, atau nih kasih duit biar ente bisa berkorban. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya seperti kita naik haji juga kan, dikasih orang naik haji gitu kan, bukan ongkos kita sendiri, ya tidak ada masalah. Cuma itu tadi jangan tidak jelas ya 100 orang siapa tuh, karena sapi itu untuk 7 orang. Tapi nanti pahalanya insya Allah isyrak al-ajar tuh boleh, menyertakan di dalam mendapatkan pahala, insya Allah bisa. Tapi dia menyebutnya untuk dirinya satu. Baik, jadi ketentuannya awal pun ya, kalau kambing, domba 1 orang atau keluarga, sedangkan sapi itu 7 orang, kan gitu ya. Sehingga itu, kalau lebih daripada itu ya tidak akan kurban, tapi ya itu rame-rame beli sapi. Sedekah, bisa sedekah namanya ya. Baik, sebelum ini Pak Sunaryo ada pertanyaan Pak Sunaryo sebelum kita bacakan. Ya baik Ustadz, makasih. Assalamualaikum Ustadz Nasruddin dan Jaini. Saya dari kecil Ustadz menangani terlibat panitia kurban sampai sekarang. Yang jadi persoalan yang pro kontra ini poinnya adalah penanganan di kulit dan ISO ya. Itu kadang-kadang panitia menjual untuk operasional. Kalau jeroan diserahkan ke anggota panitia yang berminat. Yang berminat tuh Ustadz. Itu bagaimana hukumnya ya? Makasih. Ya. Kalau kulit itu ya, kalau yang berkurban dia boleh memanfaatkan kulit itu. Makanya kalau kulit kambing, dia nggak bagikan kulit kambing, dia pakai sendiri. Bisa semuanya mengolahnya, bisa jadi sejadah atau apa itu. Nah, boleh dia pakai.
atau kulitnya dia jual kemudian duitnya dia sedekahkan. Yang nggak boleh kalau kulitnya dipakai sebagai upah menyembelih, Sebenarnya kalau di kayak yang kurban yang berpanitia ya, kayak di masjid atau segala macam, yang bagian-bagian itu sebenarnya bisa dulu diserahkan kepada mustahik di antara panitia itu cari itu kan panitia kan bisa ada yang kaya, ada yang bukan orang kaya. Kalau orang kaya ini mendapatkan kurban itu dia boleh hanya untuk makan dia, nggak boleh dia manfaatkan lain. Tapi kalau orang miskin menerima daging itu dia boleh dijual, pamannya daging itu boleh. Nah kalau kita masukkan di dalam kepanitiaan itu orang miskin, ya udah kasihkan kulit semuanya pada dia. Ntar dia jual terus dia sedekahkan lagi kepada masjid, itu urusan lain. Tapi secara hukum kita udah lepas gitu. Jadi kulit itu tidak dijadikan sebagai otomatis milik panitia gitu. Enggak, tapi diberikan kepada panitia yang memang dia mustahik, memang dia berhak untuk menerima itu. Nanti dia ini bertransaksi dengan tukang kulitnya, tengkulak kulitnya tuh kan, bisa kan, jadi dia yang menjual itu, karena jadi seolah-olah dia menjual hak dia. Kita cari aja di antara jamaah itu yang berhak, ini serahkan nih punya ente nih, ya nanti ente apain juga ya. Jangan, jadi poinnya Ustaz dihadiahkan ya? Dia jadi hak dia gitu, mendapat bagian dia gitu kan, bagian. Bukan hadiah, memang dia jadi bagian dia gitu, diberikan kepada dia. Ya. Kalau yang punya sendiri ya boleh mengambil. Cuma kan kalau sapi kan itu kulit bukan dia sendiri, kecuali sapi dia sendiri. Kalau sapi bertujuh berarti kulitnya untuk 7 orang. Tapi kalau kambing umpamanya kan itu 1 orang, boleh dia mengambil kulitnya. Kalau dia bisa mengolahnya menjadi bisa. Iya, baik. Jadi benar jelas tuh ya Pak Sunaryo ya. Ternyata pertanyaan sama juga ini persis yang disampaikan yang akan ditanyakan oleh Pak Haji Zainal Fanani ya. Beliau juga menyampaikan hal yang sama nih. Tadi saya kira mudah-mudahan sudah terjawab ya dari apa yang disampaikan tadi ke Pak Sunaryo. Memang krusial itu permasalahan itu, dan tadi saya kira itu solusi yang bisa diambil oleh panitia Idul Kurban agar selamat, karena sesungguhnya panitia itu hanya kepanjangan tangan dari pekurban. Dia bukanlah pekurban kepanjangan, jadi tidak boleh semau-maunya mempergunakan atau mendistribusikan sesuai keinginannya, tapi ada aturan-aturannya. Baik, kita kembali ke ruang chat kita. Ada pertanyaan dari Bu Ika ini. Bu Ika bertanya, mana yang lebih baik, kurban sapi atau kambing di daerah sendiri atau di daerah lain? Ini juga sama ditanyakan oleh Pak Alan ya. Mana yang lebih baik, kurban sapi satu lokasi atau kurban kambing di berbagai lokasi? Nah, ini pertanyaan ini menyambung dari pertanyaannya Pak Alan. Apakah lebih baik kita pilih di tempat kita saja, ataukah kita serahkan ke lembaga-lembaga penyalur hewan kurban seperti dikirim ke Afrika dan sebagainya? Saya kira gitu satu pertanyaan, silakan. Ya sebenarnya masuk kalau dalam ruang sedekah secara umum ya. Wa ma tunfiqu min syai'in falil walidaini wal aqrabin. Ya, ada infak kebaikan yang kamu mau infakkan itu, maka pertama itu adalah untuk orang tua dan orang terdekat. Jadi dia kalau kita sama tuh zakat, sedekah, yang utama itu adalah orang yang di sekitar kita. Cuma mungkin kasusnya nanti kita hidup di lingkungan orang kaya semua nih, nggak ada yang ngambil kurban. Nah, pada saat itu dia boleh keluar dari itu, baik keluar kampung bahkan keluar negeri gitu ya. Tapi kalau kondisi di sekitar kita itu membutuhkan, saya pernah nih, ini dekat di rumah ini ada komplek perumahan gitu. Jadi di situ ada satpam, ada macam-macam lah gitu, ada tukang cuci, ada pembantu. Ya. Jadi waktu berkorban itu saya dengar omelannya setelahnya itu, kok kita nggak dapat sama sekali gitu kan? Ternyata semua daging mereka kirimkan ke panti asuhan mana gitu ya, anak yatim jauh. Ini adalah kebijakan yang tidak bijak, karena
orang di sekitar kita itu dia melihat gitu ya, apalagi kalau kambingnya beberapa hari atau sapinya kan, nah itu dia ngelihat, dia udah ngincar ini nanti bakalan makan daging. Jadi yang utama itu adalah orang sekitar kita. Tapi kalau kita yakin bahwa di lingkungan kita ini banyak kambing maka berlebih, maka ada yang lembaga-lembaga yang bahkan sampai ke luar negeri ya, nah, tidak ada masalah. Termasuk sebenarnya bukan hanya kurban ya, sedekah-sedekah yang lain. Jangan sampai kita bersedekah jauh ke kampung lain bahkan ke negeri lain, sementara yang di sekitar kita terabaikan. Ya, itu berarti kita tidak tahu skala prioritas. Padahal ketika menyebutkan sedekah itu ada al-aqarib dil qurba, maka disebutkan kalau ada kerabat kita yang dekat itu, kita bersedekah itu pahalanya pahala sedekah dan pahala silah, pahala silaturahim. Nah, begitu juga distribusi kambing atau daging lah. Jangan sampai seperti kasus yang saya bilang di perumahan dekat ini, rumah ini. Jadi orang-orang situ ada ustadz-ustadznya juga. Pada ini biasanya kan tahun-tahun sebelumnya mereka dapat. Tiba-tiba tahun itu enggak. Ternyata semua diserahkan ke yayasan mana gitu ya. Itu yang orang sekitar nggak dapat kan, kasihan. Nah, ya. Baik. Baik, kami lanjutkan. Ini ada pertanyaan mendasar sekali. Pak Ustadz, misalkan pertanyaan dari Bu Tati nih. Ini perlu diulang saja. Barangkali hukum tentang kurban itu seperti apa sih Ustadz? Hukum kurban. Boleh tadi diulang. Mana yang wajib, mana yang sunnah, atau bagaimana pemilihannya. Saya kira gitu Ustadz. Silakan. Berkurban ini kan banyak sekali fadilahnya ya. Nabi menyebutkan berkurban, bersedekah dengan nilai yang sama itu jauh di bawah berkurban. Karena berkurban itu ada ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Kita kadang-kadang mengambil itu, aja sedekah aja nggak usah berkurban. Duit itu lebih bermanfaat. Kalau seperti itu nggak ada yang berkurban nanti. Tidak ada sunnah. Sunnah berkurban itu akan mati ya. Dia sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Ada ancaman di sebelahnya ya. Nabi mengatakan man lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keleluasaan secara finansial tapi dia nggak mau berkurban, Nabi bilang, oh jangan dekat-dekat sini, jangan dekat-dekat tempat kami salat Id gitu ya. Jadi seolah-olah Nabi merasa jijik gitu dengannya. Jadi kan ada aninya ya, sunnah muakkadah tapi ada ancaman di baliknya. Maka kita itu adalah sunnah yang harusnya kita hidupkan kan, setahun sekali kan. Nggak ada tuh yang ajaran lain yang serame punya kita nih umat Islam berkorban. Nah tadi itu hukum umumnya sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Kalau yang wajib itu yang bernazar. Kalau tahun ini kalau saya lulus pamannya, atau saya diterima bekerja di sini, atau kalau saya naik pangkat, atau anak saya ini apa macam, maka saya akan berkurban tahun ini. Nah itu wajib ya. Dan yang wajib tadi dagingnya tidak boleh diambil secuil pun ya. Kalau yang sunnah boleh kita sepertiganya tuh ya, pembagian yang bagus itu sepertiga katanya. Ada satu lagi yang wajib, kalau orang itu dia punya, kalau kita sekarang mungkin kasusnya jarang karena kita bukan peternak. Ini orang-orang yang punya ternak kambing atau sapi. Kalau yu'ayyin, dia menentukan, dia bilang ini kambing ini kurban saya. Nah, itu menjadi wajib. Ya. Saya mengoreksi. Yang ini juga dagingnya nggak boleh juga, Ustaz Nasir ya. Nggak boleh juga karena dia menjadi wajib gitu. Kalau dia menyebutkan seperti itu, maka dia juga tidak boleh mengambil daging dari situ. Jadi yang wajib baik karena nadar atau udhiyah muayyanah istilahnya, kurban yang sudah ditentukan. Ya. Sebenarnya kasus ini kan jarang ya. Kita yang ada itu adalah mungkin nadar. Ya. Yang ada nadar. Yang banyak ya yang sunnah muakkadah yang biasa. Jadi biasanya begini, ada orang datang ke masjid, di mana di masjid itu hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan kan diiketin ya, sekian fulan milik fulan.
Lalu kan kita bawa anak kita, keluarga kita nih. Lalu dia bilang, nah ini kurban papa nih, atau ini kurban mama nih. Nah itu apakah termasuk yang maksudnya mau ngasih tahu kepada keluarga ini kurban mama nih. Dia udah beli dari tempat penjualan, lalu dicangcang, diikat di depan masjid. Lalu kan cucunya nanya, Nek, kurban mana? Ya, enggak, bukan itu. Ya, bukan itu karena dia udah ini. Karena udah sebelumnya kan udah di ini. Itu yang belum itu. Kalau yang sudah itu kan hanya menyebutkan itu tidak termasuk yang kurban wajib. Karena ini kan dia sebelumnya udah dia beli. Ada sebenarnya satu masalah yang saya kira nih ada yang nanya, rupanya belum ada yang nanya. Yaitu adalah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini bagian Pak Sunaryo itu bertanya. Pak Sunaryo mau disampaikan pertanyaannya ini. Oh iya itu ya. Saya pikir nih karena udah ada 5 pertanyaan apa betul belum ada yang nanyakan ini apa ini kan. Jadi ya saya sendiri soalnya kan masalah ini ya yang ada di benak saya nih selama ini ya. Saya bilang nih kita itu kalau ada yang menyembelih itu kan ada 2 itu. Ada akikah, ada kurban, ada juga sanafid dam orang haji ya. Tidak 3 itu. Akikah itu mensyukuri kelahiran. Akikah mensyukuri kelahiran. Sedangkan kurban itu mensyukuri kehidupan gitu. Jadi kalau harusnya tuh Nabi Ismail itu kan harusnya udah dikorbankan kan. Tapi kemudian tidak maka dia mensyukuri kehidupan gitu. Kalau akikah kan mensyukuri kelahiran. Nah, sekarang kalau orang sudah meninggal tidak ada relevansinya kan seharusnya dong, karena dia udah meninggal ya. Tetapi para ulama ketika membahas tentang boleh nggak orang berkurban untuk orang yang mati ya, ini kurban untuk bapak saya yang sudah meninggal dunia. Dia masuk dalam bingkai beramal ibadah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat dari amal orang yang hidup ya. Jadi kalau secara mazhab dia menyebut nih mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau berwasiat ya, boleh kalau berwasiat. Kalau tidak, maka tidak ada gitu. Mazhab Maliki mengatakan boleh tapi makruh gitu. Jadi Malik tidak menyukainya karena dia menganggap itu adalah termasuk mubahat, dia bilang termasuk menyombongkan diri gitu. Kalau orang udah mati aja dikasih kurban-kurban segala macam. Tapi ketika pembahasannya lebih luas saya baca berkaitan itu, kesimpulan akhirnya bahwasanya semua mazhab membolehkan, nggak ada masalah gitu karena ibadah ini kan ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Kalau ibadah badaniyah seperti puasa aja gitu, orang mati itu bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan orang hidup, apalagi ibadah maliyah jelas. Ibadah maliyah dengan badaniyah seperti haji ya, ada hadisnya itu orang boleh menghajikan orang lain. Apalagi kurban ini kan termasuk ibadah maliyah gitu kan. Maka pendapat umum gitu ya para ulama mengatakan boleh, nggak ada masalah, nggak ada halangan kita berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau siapa gitu ya. Tapi kalau kita ingin berkorban untuk orang lain itu seperti yang disebutkan tadi di mazhab Syafi'i, kita harus ngasih tahu dia. Soalnya nih kita bilang siapa nih ya ustadz kita di kampung. Ustadz, ini tahun ini saya korbankan, saya sembelih di tempat saya, Ustadz ya udah berkorban, pamannya. Biar dia tahu gitu. Jangan kita membuat aja tanpa seizin dia. Demikian, wallahu a'lam. Jadi itu pertanyaan Pak Sunaryo sebenarnya mau dibacakan tadi. Oh iya. Karena jadi saya berkorban ini kok nggak ini gitu. Ada juga ya. Tapi tadi mungkin ini tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaini tadi tentang apakah kita dianjurkan untuk memilih warna bulu hewan kurban. Kalau ngikutin tadi yang disampaikan oleh beliau nih guru kita, Nabi ngikutin
apa tadi amlahain ini Ustaz ya? Amlahain itu iya, kalau kambing domba itu dia warnanya putih. Putih. Warnanya putih, kaki ujung kakinya sama matanya itu ada hitam. Dia yamshi fisawat wa yanzuru fisawat. Dia jalannya di kaki yang hitam dan matanya itu hitam, jadi mencolok gitu kan, seperti kalau baju kan ada yang kerahnya tuh warnanya berbeda dengan yang bajunya putih, kerahnya warna biru sendiri atau ujung tangannya kan. Nah itu kambing itu yang meskipun bukan berarti ini ya, artinya kambing mana aja boleh, sapi mana aja. Yang nggak boleh dijadikan kurban itu adalah kalau sapi dari Batu atau dari Kuningan. Ya kan? Iyalah, nggak boleh dari Kuningan, susah motongnya. Dari Kuningan harus dari daging. jadi Bapak Ibu jangan kecoh itu, tidak boleh kurban dari Kuningan, maksudnya bukan Kuningan kampung ya, tapi Kuningan besi gitu ya, nggak boleh. Baik, demikian selanjutnya pertanyaan dari ini Ustaz, Bu Nondang bertanya, ini juga yang sering kali muncul dalam pertanyaan warga masyarakat kita. Kalau ada orang, ternyata dia dulu kata orang tuanya belum berakikah, dikasih tahu dia belum akikah, terus datang waktu kurban, ini sering kali ditanyakan kan gitu. Jadi jalan yang terbaik bagi dia itu bagaimana sih Ustaz? Nah, kira-kira gitu. Silakan. Ini sebenarnya dia dalam bingkai umum amal orang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Akikah itu kan kewajiban orang tua ketika anaknya berumur 7 hari. Ya. Para ulama mengatakan diberi tenggang waktu, kalau nggak bisa 7 hari, 14 hari. Kalau nggak bisa, udah 21 hari. Kalau nggak bisa, berarti dia orang miskin itu nggak mampu untuk berakikah. Tapi kalau di sebagian menganggap bolehlah sampai dia belum baligh. Ya. Tapi kayaknya mazhab Syafi'i longgar itu. Kapan saja kalau dia mampu gitu kan. Karena mungkin spiritnya itu biar memberi peluang terus untuk melakukan kebaikan. Nah, cuma kalau dia sudah meninggal dunia seperti apa tuh kan? Karena akikah kan dia mensyukuri kelahiran gitu ya. Sedangkan orangnya udah meninggal dunia gitu. Mensyukurinya telat banget ya. Tapi sebenarnya kita bisa mensiasati lainnya, semua amal, baik sedekah, apa amal kurban kita, apa segala macam, kita sedekahkan kepada orang tua yang mungkin kita yakin dulu mereka hidupnya kurang ini gitu, ekonominya tidak seperti ini, untuk makan dengan lauk yang bagus saja susah, apalagi harus berakikah segala macam. Kalau kita yakin itu, kita bisa menghadiahkan bersedekah segala macam, itu semuanya insya Allah kebaikan-kebaikan itu sampai ya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena di selain doa juga ada sedekah-sedekah, termasuk dalam hal ini adalah sedekah berupa hewan yang disembelih. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu risau gitu kan. Ini ya, bapak saya dulu udah di akikah apa belum ya, karena kan akikah itu dia sebenarnya kewajiban orang tuanya dia ketika dia masih kecil. Kalau udah lewat ya udah gitu, nggak ada masalah ya. Baik, kita lanjutkan Zat. Jadi kalau tadi tentang akikah kurban seperti itu, selanjutnya tadi juga dijelaskan Alaisa tentang ini kan anjuran bagi orang yang akan berkurban agar tidak memotong atau mencukur rambut dan kukunya. Kan hadisnya juga tadi sudah saya jelaskan sebenarnya kualitasnya. Tapi ini Ibu Farida bertanya, memang apa hikmahnya daripada larangan tadi itu? Silakan. Ya. Jadi kita banyak hal ya di dalam agamanya ini kita nggak bertanya kenapa gitu. Ya, ada hadis seperti itu ya kita ngikuti. Seperti kalau kita waktu berihram sendiri, kenapa tuh kok nggak boleh pakai wangian? Bukannya wangi itu bagus kan? Apalagi kita berkumpul dengan orang banyak gitu ya, berkeringat apa segala macam. Ya, haji itu disebut malah bagusnya akbar, ash'ath, berdebu dan awut-awutan rambutnya itu.
seperti orang ya orang yang musafir itu asy'ath akhbar, menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah. Sama juga yang berkaitan dengan itu. Kenapa tuh kenapa tidak boleh motong kuku, motong rambut, ya nggak tahu, kita memang seperti itu, bunyi hadisnya melarang gitu kan, sama seperti kita dilarang waktu ini ya, karena tidak semua hal yang berkaitan dengan maqasidus syariah itu ya, tujuannya itu bisa bisa terpantau atau bisa dijelaskan oleh para ulama. Banyak hal yang para ulama juga menyebutkan ya ini perintah Nabi seperti ini gitu. Sepertinya makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan laukana din bil aqli lakana mashul khuffi fi asfalihi walaysa fi zahirihi. Kalau agama ini mengikuti logika, harusnya orang yang sedang pakai khuf ya, ketika dia berwudu itu pakai khuf, sepatu musim dingin itu, harusnya yang diusap adalah bagian bawah, karena bagian bawah ini yang kotor. Tapi ketika kita memakai khuf, itu kan di dalam pembahasan taharah, yang disuruh usap itu bagian atas. Ya, kenapa bagian atas? Ya nggak tahu itu tadi, sampai Ali yang disebutkan sebagai Madinatul Ilm, ya babul ilm, yang apa aja ditanya bisa jawab. Ketika menjelaskan ini, dia mengatakan seperti itu. Dia bilang agama ya ada hal yang kita nggak tahu gitu kan. Kita udah tunduk aja. Nabi mengatakan begini, udah ikut aja gitu, seperti itu. Jadi kenapa tuh? Nggak tahu kalau Ustaz Nasir tahu ada penjelasannya nih. Saya nggak tahu Ustaz Nasir ya. Sama juga dengan masalah akikah tadi yang udah meninggal, barangkali Ustaz Nasir punya jawaban lain gitu, bisa dimasukkan aja langsung. Baik, Ustaz, memang ada yang menyebutkan misalnya pendapatnya Abu Bakar Syata ya di dalam Hasyiah I'anatul Talibin yang disebut, ini kan pendapat ulama ya Bapak Ibu, bukan hadits Nabi. Tapi kata para ulama, apa hikmah tadi disebutkan orang tidak mencukur rambut dan kuku pada saat dia mau berkurban, khusus bagi berkurbannya. Yaitu diantaranya bahwa harapannya ini mendapatkan anggota tubuhnya itu, konon kata beliau, kata Abu Bakar Syata itu, agar yang bersangkutan harapannya terampuni dosa-dosanya dan terbebaskan dari api neraka. Wallahu a'lam. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin, begitu. Terus tadi juga memang tadi sampaikan Ustaz Zaini sebenarnya jelas ya tentang akikah. Itu akikah kan perkaranya orang tua kan gitu ya. Tapi memang ada yang membolehkan, ini saya juga ini ya agak bertanya-tanya. Jadi ada yang membolehkan bahwasanya orang yang belum berakikah itu dan berkorban boleh dia itu menggabungkan itu. Tapi kalau menurut saya, kalau akikah itu kapan waktunya kan bebas, kapan saja bisa selain 3-4 hari di bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13. Jadi sebenarnya panjang waktunya. Jadi kalau orang yang mampu, kenapa tidak banyak bersedekah saja di waktu berakikahnya di luar waktu yang 4 hari itu. Meskipun ada yang membolehkan disamakan. Baik, saya kira itu pendapat Bapak Ibu, jadi pendapat ulama, bisa saja silakan mau dipakai atau juga tidak. Selanjutnya, jadi kalau ada bolehkah kalau orang memotong kambing atau sapi, kebetulan dia menggunakan jasa orang. Dulu kan ada jagal ya, jagal gitu ya, jagal. Lalu kemudian jagal itu misalkan dia bertransaksi dengan, ada dua pertanyaan saat, bagaimana kalau bertransaksi dengan panitia dan bagaimana kalau bertransaksi dengan langsung dengan si pekurban. Misalnya saya mau berkorban kambing, begitu ya. Lalu si jagal itu mengatakan, baik nanti saya dikasih kepalanya ya, nah gitu ya. Itu kalau dia bertransaksi dengan langsung dengan si pekurban. Tapi bagaimana kalau dia bertransaksi dengan panitia? Gitu ya, panitia biasanya saya sih cukup dikasih itu aja lah, kepala gitu ya. Dia motong sapi, saya cukup dikasih kepala, terus misalnya pahanya sama hatinya kan gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh Ustaz? Silakan. Ya, di kurban itu kan ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan, ada yang buat kita sendiri kan, dibagi 3 itu. Kalau dia dijadikan sebagai upah menyembelih, pasti udah jelas itu nggak boleh. Ya, pahamnya dia kasih ini. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai hadiah ikramiyah ya,
memuliakan dia nih, ya memuliakan ini kalau seperti ini pamannya, kalau apa tuh, kalau gulai kepala kakap, kan? Gulanya ini, kepalanya buat Ustadz Nasir nih ada nih, untuk memuliakan Ustadz Nasir itu kan nggak ada masalah sebenarnya, ya. Tapi kalau dia mewajibkan itu, artinya kalau nggak dikasih kepala saya nggak mau nyembelih, nah itu menjadi tidak boleh. Ya, tapi kalau seumpamanya kita menjadikan kepala itu sebagai hadiah untuk dia sih nggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan itu sebagai upah jasa dia melakukan jasa menyembelih itu menjadi tidak boleh gitu. Nah, upah dia harus upah sendiri. Makanya biasanya kalau di masjid itu kalau kumpulan itu dia 3.100.000 katanya. Ini 100 apa nih? 100 nih untuk jasa yang menyembelih katanya, karena kan satu sapi berapa tuh, 500 apa ya, jadi 7 orang tuh 700, 100, 200-nya untuk beli peralatan apa gitu macam, atau untuk yang membersihkan. Nah, jadi mereka membuat harganya dilebihkan 100 dari harusnya 3 juta menjadi 3 juta 100. Tapi kalau dia bagian dari itu ya, seperti tadi kan kalau buku fikih sih menyebut secara spesifik gitu, tidak boleh menjadikan daging kurban, bagian daging kurban baik itu kepala, kaki sebagai upah menyembelih. Tapi kalau dia jadikan hanya sebagai ini hadiah buat dia, itu malah lain lagi. Jadi boleh. Demikian wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ini lagi ada satu yang berkembang di tengah masyarakat. Sekarang beberapa warga di sekitar masjid menitipkan hewan kurbannya ke panitia di masjid. Lalu panitia kemudian menyembelih semua kurbannya. Ada tradisi di masyarakat kita, panitia itu karena dari pagi dia bekerja sampai zuhur, meninggalkan rumah begitu, melakukan aktivitas, maka kemudian atas kesepakatan panitia, lalu kemudian panitia itu menggunakan sebagian daging kurban itu untuk makan-makan, menyate dan sebagainya. Nah, ini timbul pertanyaan, apa itu boleh? Kan gitu. Karena ada yang mengatakan nggak boleh tuh, kan gitu ya. Jadi kalau gitu panitianya dari pagi sampai siang itu namanya lapar, terus tapi tidak disediakan apa-apa panitia kecuali mungkin makanannya. Ada tradisi biasanya begitu tuh, makan bersama, menyate bersama dengan daging yang sudah dipotong dari hewan kurban itu. Nah, kira-kira bagaimana tuh, Ustaz? Itu udah dibagikan apa belum tuh? Belum, kan lagi biasanya berlangsung. Iya, berlangsung kan sore, biasanya baru selesai pengulitan, pemotongan, penguncangan, sehingga siang itu kemudian panitia bersama-sama disediakan makan dengan daging kurban. Kalau daging yang disediakan bukan kurban sih nggak masalah ya. Disediakan oleh orang, misalnya saya sedekah nih kambing untuk dimakan panitia, itu makan nggak masalah. Sekarang bagaimana kalau yang diambil itu ternyata daging yang dari hewan kurban? Nah, itu kira-kira ini. Sebenarnya kan semua hukum fikih itu ada selahnya yang kita bisa siasati, sehingga dia nggak mesti saklek gitu. Kalau kita memahami saklek, yang harusnya tidak haram jadi haram gitu ya. Jadi kalau orang menyerahkan kepada panitia itu kan harusnya dia sepenuhnya tuh menyerahkan nih kurbannya, terserah panitia nanti bagaimana teknis pembagiannya segala macam. Ini kan semua bakalan dibagi itu oleh panitia. Ya, nggak mesti harus dibagi tumpuk semuanya diambil bagiannya. Diambil duluan pun sebenarnya nggak ada masalah, karena di dalam daging kurban itu kan tidak mesti tadi harus jadi sedekah semuanya. Ada yang bukan orang miskin juga berhak gitu. Panitia bukan orang miskin. Jadi ketika mengambil bagian dari itu, panitia nih kan udah tahu ini adalah bagian dari daging yang dibagikan. Berapa nih kita di masjid? 20 orang. Oh, bagian untuk 20 orang namanya.
20 orang mendapatkan bagian itu. Kalau kita siasati seperti itu sebenarnya tidak menjadi ini ya. Cuma ada memang sebagian yang agak saklek gitu memahami hukum itu sehingga udah main tidak boleh aja. Padahal kan daging yang disembelih itu memang untuk dibagikan. Dan orang yang ada di masjid itu panitia yang nunggu segala macam itu pasti dapat bagian. Karena yang dapat bagian ini bukan hanya orang miskin saja, kan ada 3 tadi pembagiannya. Buat si orang berkurban sepertiga, kalau mau seperti itu, buat orang miskin sepertiga, sepertiganya untuk hadiah. Nah, sekarang yang punya ini kan menyerahkan sepenuhnya kepada panitia. Udah panitia terserah aja nanti cara membaginya. Lalu panitia diantaranya memakainya untuk mereka memakan itu untuk sesama panitia. Itu memang karena kita ada kepanitiaan itu kan jadinya lambat ya bagian itu. Padahal kalau seperti masing-masing orang sendiri aja pulang dari salat itu dia nyembelih setengah jam udah nyate itu. Tapi kalau berpanitia malam saya lihat belum ada orang nyate, belum dapat daging katanya. Wal panitia lambat banget kerjanya ya. Sementara ada di panitia sana udah makan-makan. Nah, itu artinya mungkin yang membuat kecemburuan, maka dicari celah hukum supaya mengatakan itu haram gitu. dicari celah hukum. Harusnya dicari celah hukum supaya tidak haram ya. Bukan celah hukum jadi haram. Gitu Zat. Jadi ini tadi jadi hukum itu tadi bagaimana orang berpendapat gitu satu masalah sehingga karena tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah maka memungkinkan adanya perbedaan pendapat kan gitu. Sehingga itulah tadi disampaikan oleh guru kita bahwa itulah ciri khas dari fikih ya memang terjadi ikhtilaf, jadi khilaf ya antara pendapat. Jadi kembalikan kepada masing-masing. Kira itu. Baik. Bapak yang muliakan, saya kira inilah uraian yang terulang-ulang, tetapi saya kira ini menyegarkan kita kembali sehingga hilang suara Pak Nasir. Namanya juga sinyal udara ya, bukan di dalam genggaman kita. Betul. Oh, siapa kosnya Ibu Kinanah ya? Silakan Ibu Kinanah kalau Ustaz Nasir hilang. Saya coba kontak di teleponnya. Barangkali teman-teman ada yang mau menanyakan langsung sambil menunggu Ustaz ya, silakan aja ya teman-teman. Saya coba kontak ya sebentar Ustaz. Ustaz, kalau saya tanya boleh nggak Ustaz? Silakan Bu. Ustaz, kemarin itu dari LBIQ waktu hari Rabu bilang kita satu kelas kalau mau urunan untuk beli kambing boleh gitu. Nah itu kalau urunan gitu uangnya sudah terkumpul, terus kambingnya di atas namakan siapa itu Ustaz? Ya berarti kan bisa bayar. Tapi itu dia yang almarhum Mustafa Yakub dia mencak-mencak itu. Karena kurban itu harus nama satu orang. Nanti kecuali kalau yang seperti dalam keluarga itu mengikut sertakan dia. Tapi namanya satu orang dia. Jadi kalau mau, nanti kalau udah terkumpul, umpamanya ya di dalam akad pengumpulan itu ada uang ini nanti akan dihadiahkan kepada wali kelasnya. Nanti yang berkurban atas nama wali kelas, umpamanya seperti itu. Tapi kalau nggak ada nih, ada uang terkumpul 10 juta atau 15 juta dapat sapi. Itu siapa yang berkorban? Yang berkorban ini peserta LBQ katanya. Peserta LBQ-nya siapa itu? Kan banyak. Pesertanya di kelas mahir kan banyak. Kemarin Pak Adi bilang ayo kelas mahir ngumpulin uang katanya gitu untuk 7 orang. Untuk itu. Saya nggak tahu. Iya, mungkin tahu ada pendapat yang membolehkan arisan dengan cara seperti itu. Seperti apa gitu? Saya kalau itu bukan arisan. Kalau saya itu bukan arisan, itu Pak. Ikut madhabnya Pak Mustafa Yakub, kalau dia bilang nggak bisa seperti itu. Maka kalau sebelum mau dia siasati,
uang yang terkumpul itu nanti dihadiahkan kepada siapa, nanti berkorban atas nama dia, kita insya Allah dapat pahala juga kan, ikut andil di situ. Ya. Baik. Tadi Makasih, sudah jelas, Ustaz. ya sudah jelas disampaikan. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kalau sapi itu 7 orang, ya. Kalau kambing 1 orang atau diatasnamakan 1 keluarga. Jadi kalau yang bergabung 10, 20, 30 orang itu tidak bisa dinamakan kurban. Paling bisa dinamakan sedekah saja, tidak bisa dinamakan kurban. Kalau ingin dinamakan kurban, solusinya jalan tengahnya seperti yang disampaikan oleh kurban tadi, sampai diberikan itu uang itu, dihibahkan, disedekahkan kepada 1 orang, siapa yang disepakati, lalu dia berkurban dan berharap, berdoa semoga teman-teman yang lain yang menyumbang tadi diberikan juga pahalanya. Mungkin itu jalan tengah supaya kurban hewan kambing atau sapi tadi dinilai sebagai kurban. Begitu ya. Baik, Bapak yang muliakan, tidak terasa sudah malam. Hari ini kita luar biasa dialog, diskusi, pemaparan dari beliau. Mudah-mudahan menambah kemantapan kita, wawasan kita dengan kurban. Dan sekali lagi Yayasan Yashfa mengajak jika di antara Bapak Ibu ada yang berminat untuk berkurban, dipersilahkan, dan nomor rekening yang tersedia ada di ruang chat kita tadi di Bank Syariah Indonesia. Untuk menyempurnakan pertemuan kita malam hari ini, kita mintakan kepada guru kita Haji Muhammad Zaini Akashur Anwar untuk memimpin doa sebagai penutup dari pertemuan kajian bimbingan Yashfa Mata Hati malam hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Fadhal Ustaz. Ya. Kita berdoa, mohon kepada Allah ya, karena berdoa ini bagian daripada ibadah. Kalau Ibnu Umar mengatakan la yahumuni al-ijabah walakin yahumuni hammud du'a. Saya enggak peduli gitu ijabahnya seperti apa, yang penting saya adalah berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa berpegang pada agama ini dan terus sampai meninggal dunia dalam husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la 'ilma lana subhanaka لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عملنا آخرها وخير عملنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru kita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Semoga Allah membalas, mengganti, dan menghadirkan keberkahan bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di pekan yang akan datang, hari Jumat kita akan adakan khatmil Quran. Dan silakan terus bergabung bersama kajian-kajian Yashfa di waktu-waktu yang kami informasikan. Kita tutup bersama-sama kajian malam hari ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.